Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi pada hari ini dengan mata perkuliahan basis data 1. Yang pada hari ini kita akan melakukan praktek. Seharusnya kita melakukan praktek secara tatap muka, tapi dikarenakan pandemi COVID, kita hanya bisa melakukan pertemuan ini dengan secara daring atau secara online via Google Classroom. Jadi mungkin bagi yang belum hadir boleh segera hadir ya untuk terus masuk ke Meet ini. Sudah ada beberapa teman kita yang hadir dan masih banyak nih yang belum hadir. Kemana? Yuk. Boleh yang jadi Bapak akan memberikan waktu 5 menit untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian. Jadi bagi yang belum hadir boleh segera masuk. Boleh ya kawan-kawannya ingetin kirim linknya, karena 5 menit lagi kita akan mulai praktek kita. Dan bagi yang sudah hadir boleh mempersiapkan diri terus. Mungkin ada yang ingin ke kamar mandi, boleh segera ke kamar mandi. Karena 5 menit kurang lagi kita akan mulai praktek kita pada hari ini. Ya. Baiklah, sudah habis waktunya 5 menit. Dan bagi yang berhadir absennya sudah ada. Dan bagi yang tidak berhadir, Bapak mohon maaf ya, seperti biasa absennya tidak ada. Karena Bapak sudah menunggu, sudah mengatakan Bapak akan menunggu 5 menit dan waktunya sudah habis. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit melakukan persepsi mengenai terkait apa yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi yang kita pelajari itu adalah basis database ya. Database atau yang biasa kita kenal dengan basis data itu merupakan sistem yang terkomputerisasi yang tujuan utamanya itu adalah untuk memelihara data yang sudah diolah. Data yang sudah diolah itu atau biasa yang kita sebut dengan informasi, sehingga di saat informasi kita butuhkan dia sudah tersedia gitu. Jadi intinya basis data adalah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Kemudian SQL itu memiliki beberapa bagian penting. Salah satunya yang pertama yaitu ada DDL, Data Definition Language. Data Definition Language itu adalah bahasa yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti tabel. Yang perintah-perintahnya itu seperti create, drop, atau alter. Yang bagian kedua itu yang tadi ada DLL, maka sekarang ada DML. DML adalah Data Manipulation Language. Data Manipulation Language yaitu bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel itu yang telah dibuat. Perintah-perintahnya itu seperti update, insert, select, ataupun delete. Jadi bisa dilihat dengan jelas perbedaan antara DDL dengan DML. DDL ini lebih seperti definisi ya, sesuai dengan namanya, lebih seperti proses pembuatan database-nya, seperti salah satu perintahnya itu ada create. Jadi di sini dia untuk membuat tabel. Berbeda dengan DML, sesuai namanya, DML nih, DML, Data Manipulation Language. Manipulation berarti dia lebih ke memanipulasi atau merubah data di dalam database itu sendiri yang telah dibuat yang pakai DLL tadi. Jadi contoh perintahnya itu seperti misalnya update sendiri ini artinya kan berubah, atau ada perintah yang seperti delete yang artinya menghapus. Itulah yang bisa kita lihat perbedaan dari Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Jadi untuk pada hari ini kita akan melakukan praktek membuat
database yang akan kita gunakan pada Komempron. Jadi adik-adik semua boleh dilihat ya, Bapak hari ini akan menyembuhkan bagaimana membuat database pada Komempron. Dan bagi yang tidak mengerti boleh dibuka modul, karena Bapak ada kirimkan modul di Google Classroom. Jadi di situ terdapat langkah-langkah dan penjelasan-penjelasan yang akan Bapak akan demokan pada hari ini. Jadi mungkin bagi yang nanti yang memang tidak mengerti pada proses pembuatan database yang akan Bapak demokan, yang akan Bapak praktekkan, boleh bertanya pada kolom komentar. Dan mohon semuanya menyimak dan kalau perlu menulis, atau yang boleh merekam, karena nanti pada akhir pertemuan hari ini, pada akhir praktek, Bapak akan memberikan tugas. Jadi kalian harus menyimak dan memang memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi langsung saja Bapak akan memulai praktek membuat database pada Komempron, sehingga kalian dapat mengerti perintah-perintah SQL tingkat dasar. Baiklah, langsung saja Bapak akan mendemokan. Bagi yang tidak mengerti boleh melihat modul yang Bapak berikan di link Google Classroom, karena di situ terdapat penjelasan dan langkah-langkahnya yang akan Bapak praktikkan pada hari ini ya, pada sekarang ini. Dan kita mulai saja. Pertama-tama kita hidupkan dulu terlebih dahulu sampai P-nya agar bisa terkoneksi. Bisa dilihat di sini sudah terhubung ya, Apache dan MySQL-nya. Kemudian langsung saja kita buka Komempronnya. Oke. Oh ya, adik-adik sekalian, mohon diperhatikan dan disimak ya, karena bisa jadi nanti Bapak tanya ya pada pertengahan praktek secara acak kepada kalian. Jadi mohon disimak dan didengarkan, kalau perlu boleh ditulis juga boleh ya, lebih bagus. Karena nanti bagi yang menjawab saat Bapak bertanya pada pertengahan praktek ini nanti akan mendapatkan nilai tambah. Dan tidak hanya juga, dan kalian, jika kalian tidak mengerti apa yang sedang Bapak praktikkan, boleh tanya ya pada kolom komentar dan nanti Bapak akan menjawabnya. Gitu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah untuk masuk ke database MySQL. Kemudian langsung saja kita coba masuk. Sudah masuk ya? Welcome. Kemudian kita akan mencoba membuat database-nya dengan mengetikkan perintah create. Yang kita buat contohnya adalah database dari akademik misalnya. Oke, sudah tersimpan. Untuk melihatnya kita bisa mengetikkan perintah dari show database. Jangan lupa titik koma ya di akhir. Apakah sudah ada? Bisa dilihat ada di sini ya, akademik. Berarti kita sudah membuat database-nya. Kemudian untuk masuk ke dalam database akademik yang telah kita buat, kita haruskan untuk mengetikkan perintah dari use maka sesuai dengan database yang kita buat. Kalau kita membuatnya akademik, maka kita akan mengetikkannya akademik. Oke, sudah berubah ya di sini akademik.
Sini akademik. Karena sudah masuk, kita coba masuk dengan show tables. Di sini tidak empty, berarti di sini terlihat bahwa dia tidak terdapat tabel karena di sini kita belum membuat tabel datanya ya. Karena kita belum membuat tabel datanya, maka kita akan mencoba membuatnya dengan cara create table. Di akademik terdapat misalnya mahasiswa. Mahasiswa memiliki need, misalnya need dengan tipe data chart dan panjangnya itu sekitar 10 yang akan kita jadikan primary key. Kemudian juga nama varchar kita akan masukkan tipe datanya, varchar panjangnya misalnya jika jurusan varchar dengan panjang 30. Jangan lupa titik koma di akhir. Baiklah, sedikit penjelasan. Mungkin Bapak akan bertanya ya kepada kalian, kenapa nick itu memakai tipe data dari char, sedangkan nama memakai tipe data dari varchar. Mungkin adik-adik kalian, mungkin adik-adik di antara adik-adik ada yang bisa jawab, boleh menjawabnya di komentar biar Bapak baca ya. Apa ada yang sudah bisa menjawab? Andi? Ya, benar sekali. Jadi, untuk char itu dia digunakan sebenarnya hampir sama antara char dan varchar. Untuk Andi hampir benar ya, jadi Bapak akan luruskan sedikit. Sebenarnya hampir sama antara char dan varchar. Char ini lebih digunakan untuk dimana kata-kata itu atau posisinya itu lebih ke panjangnya itu tetap. Misalnya seperti ini, kalau nick itu lebih kan, nick itu memiliki sama kan semua kan digitnya itu kan, misalnya ada 10 maka yang lainnya 10. Seperti selain nick misalnya contohnya misalnya NIM atau mungkin nomor KTP, dan itu memang sama semua kalau 10 sedangkan varchar itu digunakan untuk yang memang digitnya itu berbeda, seperti misalnya nama saya dan nama kalian itu berbeda digitnya. Nama saya misalnya ada 5 atau 10 dan kalian nama kalian mungkin lebih banyak, makanya digunakan yang berbeda digit itu lebih ke varchar, sedangkan char itu lebih ke yang memiliki yang tetap gitu. JK kenapa digunakan chart di sini? Untuk hasil dari JK itu sendiri misalnya itu ada L dan P, makanya Bapak di sini membuatnya 1. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti L atau P itu. Kalau tanggal lahir tetap menggunakan date ya, jelas karena itu tanggal. Jurusan juga karena jurusan itu dia berbeda-beda, dan umur. Umur, mengapa menggunakan di integer? Ada yang bisa jawab di sini mengapa umur digunakan tipe datanya integer? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa
Apakah tidak ada yang menjawab? Baiklah, karena tidak ada yang menjawab, maka Bapak akan menjawab umur dikarenakan integer, karena umur itu nanti kan jika kita memasukkan umur, maka hasil yang keluar itu contohnya seperti apa? Umurnya itu kan misalnya 16. 16 itu merupakan angka atau huruf. 16 itu angka kan? Karena dia 16 itu angka, atau misalnya umur yang lain, umur kalian misalnya 15 atau 18, atau umur saya misalnya 25, maka karena itu angka dia menggunakan integer, karena hasilnya nanti dia hanya mengeluarkan angka saja gitu. Baiklah, karena di sini kita sudah membuat create tabel mahasiswa, dan jangan lupa ya di akhir tetap menggunakan tutup kurung. Jika sudah, maka kita langsung nyatakan enter. Nah, sudah oke ya. Maka di sini kita sudah terdapat database-nya. Langsung saja untuk melihatnya kita mengetikkan des mahasiswa. Kenapa? Ya, des mahasiswa. Bisa dilihat datanya sudah ada. Datanya itu di dalam tabel mahasiswa dan di dalam database dari akademi. Bisa dilihat ya, dengan nick sebagai primary key. Kemudian kita akan membuat perintah alter dengan cara alter. Kemudian ketik tabel dari mahasiswa. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa dimulai dengan add ya, karena di sini fungsi dari alter sendiri adalah untuk menambah kolom. Add, misalnya kita tambahkan dari sini adalah hobi dengan tipe data varchar, panjangnya kita berikan saja 50. Oke, sudah tertambah ya. Kemudian kita coba saja melihat apakah sudah tertambah dengan cara des mahasiswa. Sudah terlihat tertambah dengan hobi ya, dengan tipe varchar 50. Kemudian setelah kita membuat alter, kita akan mencoba membuat alter, kita akan mencoba membuat perintah dari rename. Tetap menggunakan alter. Kemudian tabel kita kan mahasiswa, kita masukkan rename to mahasiswa baru. Kita akan mengubah nama tabel kita dari mahasiswa menjadi mahasiswa baru. Kita lihat apakah bisa berubah. Oke. Berarti nama tabel kita sekarang adalah tabel mahasiswa baru. Coba kita tes ya. Des mahasiswa underscore baru. Ya, berarti kita sudah merubah. Sukses kita merubah nama tabel kita. Setelah kita membuat rename, setelah kita merubah nama dari tabel kita, terakhir kita akan mencoba menghapus dari database kita menggunakan perintah drop. Terlebih dahulu saya akan men-screenshotnya ya. Baiklah, untuk menghapusnya kita menggunakan perintah drop. Kemudian database-nya. Nama database kita adalah apa? Akademi kan? Oke. Maka bisa dilihat di sini sudah keluar dari database akademik, dan kita coba untuk melihat
apakah database kita masih ada. Kita lihat dengan cara show database. Ya, berarti database akademik kita sudah terhapus. Sukses terhapus. Baiklah, itu saja praktek yang Bapak demokan untuk kalian pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik sekalian bagi yang sudah mendengarkan praktek pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya saya ada hadiah nih buat kalian. Hadiah saya itu tugas, berarti kalian harus membuat laporan lengkap ya, laporan dari apa yang Bapak praktekkan hari ini. Jadi kalian karena tugasnya laporan, otomatis kalian akan mempraktekkan apa yang Bapak praktekkan hari ini. Jadi kalian buat laporannya, untuk deadline-nya Bapak kasih waktu 1 minggu. Berarti hari Senin depan sudah terkumpul via Google Classroom ya, per individu. Mungkin itu saja, dan bagi yang memang kurang mengerti boleh bertanya ya ke Google Classroom atau boleh via WA, nanti Bapak jawab, masih bisa Bapak. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita belajar mengenai praktek, lebih tepatnya kita praktek mengenai perintah-perintah dari SQL. Perintah-perintah yang kita praktekkan hari ini seperti membuat database menggunakan perintah create, kemudian ada perintah alter, kemudian kita merubah, ada perintah rename, dan terakhir ada perintah drop. Perintah create sendiri merupakan perintah di mana kita dapat membuat data di dalam tabel, data yang dalam database kita, seperti misalnya data itu seperti nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jurusan maupun umur. Kemudian ada alter berfungsi seperti menambahkan kolom di dalam database yang telah kita buat. Kemudian ada rename yang berfungsi untuk merubah nama dari tabel yang telah kita buat. Yang terakhir ada drop yang berfungsi untuk menghapus database yang telah kita buat. Jadi itu saja, sekian pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.